Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan saya Jaya Inspirasi. Topik kita hari ini katanya Bible sudah dipalsukan. Ya, Bible sudah dipalsukan. Benarkah Bible sudah dipalsukan? Nah, teman-teman, kita mau membuktikan bahwa Alkitab itu murni dan tidak pernah dipalsukan. Walaupun ada orang yang berkata Bible sudah dipalsukan. Mereka sebutnya Bible, teman-teman ya. Bible katanya. Kita sebut Alkitab. Banyak sekali orang yang berkata, Alkitab sudah dipalsukan, Bible sudah dipalsukan. Tapi kalau kita tanya, kalau Bible sudah dipalsukan, aslinya di mana? Mereka suruh kita yang cari asli. Kan lucu. Kalau Bible sudah dipalsukan, lantas aslinya ada di mana? Coba tanya pada orang yang berkata Bible sudah dipalsukan. Aslinya di mana? Dia nggak bisa jawab. Karena memang dia nggak punya data itu. Siapa yang memalsukannya? Nah, teman-teman, Alkitab itu bukan sekedar kumpulan tulisan manusia. Alkitab adalah firman Tuhan, firman Allah yang diberikan kepada manusia untuk menyatakan siapa dirinya, siapa Allah sesungguhnya, siapa Tuhan sesungguhnya, bagaimana manusia dapat mengenal Allah, dan bagaimana manusia harus hidup. Itu semua ada dalam Alkitab. Tapi sudah dipalsukan. Ya di mana aslinya kalau sudah dipalsukan? Dari dulu ngomongnya sudah dipalsukan. Teman-teman tap-tap layar ya, supaya banyak orang yang mendengarkan ini. Ya, tap-tap layar, tap-tap layar. Banyak orang yang mendengarkan kajian ini teman-teman ya. Pantaskah Bible diimani? Ya pantas lah. Ayat porn. Itu buktinya. Waduh. Aduh teman-teman ya. Alkitab itu adalah firman Allah. Telah mengubah kehidupan banyak orang. Salah satunya hidup orang yang diubahkan oleh Bible ini. Ini orangnya nih. Sudah diubahkan. Ya. Sudah diubahkan. Ada buktinya nih. Buktinya satu nih. Gara-gara baca Bible. Gara-gara baca firman Tuhan. Alkitab. Hidup saya berubah. Ya kan? Diubahkan. Ya. Jadi Alkitab itu adalah sebuah kitab suci di mana Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada manusia. Maka dia berikan Alkitab melalui wahyu, ya, teman-teman. Kalau kita mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, tentu kita perlu memahami apa dasarnya. Kenapa kita sebut dia sebagai firman Allah? Apa dasarnya? Kenapa kita sebut Bible ini firman Allah? Kenapa kita sebut dia sebagai firman Tuhan? Apa dasarnya? Nah, teman-teman, yang pertama adalah Alkitab sendiri mengatakan bahwa sumbernya dari Allah. Alkitab sendiri mengatakan sumbernya itu dari Allah. Tap-tap layar teman-teman ya. Banyak orang yang panas kalau kita bahas soal iman kita. Sebenarnya ngapain sih panas kalau orang bahas imannya? Ini kan kita bahas iman kita nih. Kita beriman kepada Bible yang katanya sudah dipalsukan. Bible yang sudah dipalsukan ajarannya sangat mulia. Kasihlah sesamamu manusia. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka, berkatilah mereka. Masa yang palsu, yang ajarannya semulia begitu tuh katanya dipalsukan, sudah dipalsukan? Gimana gitu loh cara mikirnya? Yang ajarannya sangat mulia, kasihlah sesamamu manusia, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Masa yang begitu dipalsu, yang katanya palsu, kan gak masuk akal gitu loh. Gak masuk akal. Ajaran yang mulia, mengajarkan tentang kasih yang sangat luar biasa, tidak mungkin itu palsu. Katanya Bible sudah dipalsukan. Mana aslinya? Ya, kalau sudah dipalsukan. Nah, ini saya punya Bible. Saya baca. Ini Bible yang saya punya nih, Alkitab yang saya punya nih.
Ini sudah berkali-kali saya baca dari Kejadian sampai Wahyu dan itu mengubah hidup saya. Alkitab yang saya baca itu mengubah kehidupan saya. Karakter saya diubahkan. Cara hidup saya berubah. Cara pandang saya terhadap dunia dan sesama jadi berubah. Semuanya berubah. Arah hidup saya berubah. Sekarang saya menyerahkan hidup kepada Yesus, kepada Tuhan dan Juru Selamat. Karena Alkitab mengajarkan saya arti kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Katanya Bible sudah dipalsukan. Nah, teman-teman, bukti nyata bahwa Bible itu adalah firman Tuhan, firman Allah. Alkitab sendiri menyatakan bahwa sumbernya dari Allah di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Saya baca deh. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya diilhamkan Allah, diwahyukan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi Bible ini mengajar. Dia mengajar kehidupan umatnya supaya umatnya itu serupa dan segambar dengan Kristus. Karakternya sama dengan Kristus. Jadi kalau menuhankan Yesus, Bible mengajarkan supaya para pengikut yang menuhankan Yesus mirip karakternya. Mirip karakternya sama Yesus yang merupakan Tuhan. Ya kan? Luar biasa itu. Tap-tap layar guys, banyak yang kepanasan kalau kita bahas iman kita. Tap-tap layar supaya makin banyak orang yang mendengar ya. Banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Diilhamkan oleh Allah. Jadi Bible itu diilhamkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Bible, kalau katanya sudah dipalsukan, bagaimana yang palsu itu bisa mendidik orang? Bagaimana yang palsu itu bisa mengajar orang? Bagaimana yang palsu itu bisa memperbaiki kelakuan orang? Bisa membawa orang kepada kebenaran? Ya, tap-tap layar guys, share sebanyak-banyak mungkin. Biar banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini. Tap-tap layar guys. Supaya banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan. Yang katanya Bible sudah dipalsukan, kita tanya, mana yang palsu, mana yang asli. Katanya yang palsu milik kita. Nah, kalau yang palsu ini bisa mengubah kehidupan seseorang, kok bisa gitu loh? Kok bisa mengubah hidup, bisa mendidik orang, bisa mengajarkan kebaikan, bisa mengajarkan kebenaran, merubah miliaran orang yang telah dirubah oleh Alkitab karena percaya kepada kitab suci ini. Ya kan? Stop menuhankan manusia. Kenapa stop? Dia adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Iya kan? Jadi pusing orang-orang itu teman-teman. Kalau kita tanya mana yang aslinya, pusing. 7 keliling pusing. Ya juga ya, mana yang asli? Kalau itu palsu, kok yang palsu itu ajarannya begitu mulia ya katanya. Jadi pusing mereka melihat kehidupan orang Kristen. Kok yang palsu mengajarkan sesuatu yang baik? Kok bisa gitu loh? Nah, jelas bahwa Alkitab sendiri menyatakan sumbernya itu ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Tulisan yang diilhamkan Allah itu ya ini Bible guys, Alkitab, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang kepada kebenaran. Ya, jadi perhatikan kalimat yang digunakan di sana adalah diilhamkan Allah. Artinya kitab suci atau Alkitab itu berasal dari Allah. Memang manusia yang menulisnya, tetapi mereka menulis di bawah pekerjaan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Makanya di dalam 2 Petrus 1 ayat 21 berkata, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah, itu dorongan oleh Roh Kudus. Ya.
Jadi Alkitab mempunyai dua sisi, ditulis oleh manusia, tetapi berasal dari Allah melalui karya Roh Kudus. Diilhami oleh Roh Kudus, sehingga orang itu menulis berdasarkan tuntunan daripada Roh Kudus. Kalau berani buktikan, jangan congor aja. Ya ini saya lagi dibuktikan ini. Saya lagi buktikan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab itu adalah firman Allah. Ajarannya mulia, ajarannya suci, ajarannya mengajarkan kita kepada hal-hal yang mulia. Iya kan? Saya nggak tahu kitab suci mana, kitab suci lain karena saya nggak pernah baca. Iya kan? Saya hanya mendengar. Tapi kitab suci saya uji. Berkali-kali sampai 4 kali dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu saya baca. Tidak ada selembar pun yang terlewatkan. Saya baca. Dan itu mengubah kehidupan saya. Nah, kalau kitab agama lain ya saya nggak baca. Buat apa? Kan itu bukan kitab suci saya. Tapi untuk membaca, memahami kitab suci saya, ya itu bagian daripada iman saya yang harus saya pelajari. Ya, dan itu sudah merubah hidup saya. Cara pandang saya, bagaimana saya mengasihi orang lain. Terima kasih yang sudah give, terima kasih sudah support ya. Teman-teman boleh support juga. Teman-teman silakan tap-tap layar supaya banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan ya. Banyak orang yang mengerti firman Tuhan. Itu yang pertama teman-teman, bahwa Alkitab itu menyatakan bahwa sumbernya itu dari Allah. Melalui pewahyuan, diilhamkan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu. Kemudian yang kedua, kesatuan Alkitab menunjukkan karya yang sangat luar biasa. Dan ini adalah karya Allah yang mengatur penulisannya dari Kejadian sampai Wahyu. Itu begitu indah dan mengarah kepada satu tujuan teman-teman. Terima kasih yang sudah support ya. Silakan tap-tap layar. Kesatuan Alkitab itu menunjukkan karya satu pengarang, yaitu Allah yang mengarangnya. Dia mewahyukan kepada para penulisnya. Alkitab itu terdiri dari banyak kitab-kitab di dalamnya. Dan ditulis banyak penulis dalam rentang waktu yang panjang dengan latar belakang dan keadaan yang berbeda-beda. Orang tidak saling kenal. Namun ada satu kisah besar yang menyatukan isi daripada kitab suci itu. Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Wow. Haleluya. Dahsyat sekali kan? Jadi ada sebuah kisah yang dituliskan yang mengarah kepada satu tujuan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kesatuan Alkitab menunjukkan karya satu pengarang. Yaitu Allah. Yaitu Tuhan. Walaupun terdiri dari banyak orang yang menulisnya. Dari latar belakang yang berbeda. Bahkan tidak saling kenal satu dengan yang lain. Dari waktu yang sangat berbeda. Tetapi kesatuan isinya menunjukkan ada satu yang mengarang karya itu, yaitu Tuhan. Jadi teman-teman, Alkitab adalah firman Allah. Kemudian kalau kita lihat nubuatan-nubuatan Alkitab dari Kejadian sampai Maleaki, nubuatan-nubuatan tentang apa yang akan terjadi, kita menemukan dalam kitab Perjanjian Baru tergenapi secara nyata, secara detail. Salah satu ciri penting Alkitab adalah adanya nubuat yang kemudian digenapi. Misalnya di dalam Mikha 5 ayat yang pertama. Menubuatkan bahwa seorang penguasa akan keluar dari Bethlehem. Siapa itu? Seorang penguasa akan keluar dari Bethlehem dalam Mikha 5 ayat yang pertama. Dan berabad-abad kemudian, Injil Matius menghubungkan nubuat tersebut dengan kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem dan ditulis dalam Matius 2 ayat 1 sampai 6. Nubuatannya tergenapi, guys. Luar biasa. Ya, luar biasa. Alkitab adalah firman Allah. Jadi, mau bantah seperti apa? Katanya Bible sudah dipalsukan. Mana yang aslinya kalau sudah dipalsukan?
Ya ini Alkitabnya. Siapa yang pernah memalsukannya? Ini asli. Ya. Yang telah mengubah kehidupan manusia. Dan kehidupan saya sudah diubahkan melaluinya. Oke, teman-teman, saya terpaksa mau pergi, ada urusan sebentar. Nanti kita lanjutkan kembali. Ya, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati teman-teman yang sudah support, teman-teman yang sudah mampir, yang sudah mendengar. Nanti kita lanjutkan kembali. Terima kasih sudah support ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman yang belum percaya Yesus, saya doakan Tuhan Yesus menjamahmu, Tuhan Yesus menjumpaimu. Walaupun kita jelaskan seperti apapun, kalau selama engkau belum dijamah oleh Roh Kudus, ya engkau tidak akan pernah bisa memahami. Ya, kenapa? Karena Alkitab bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku, yaitu Tuhan yang memilih kamu. Jadi makanya kita doakan orang-orang ini ya teman-teman ya, supaya mereka dijamah oleh Roh Kudus.